Selamat siang, kami ucapkan kepada para reviewer yang sangat saya hormati. Kiranya semua baik, sehat, dan selamat. Perkenalkanlah, pada siang hari ini kami memaparkan proposal kami tentang tata kelola di BUMDes. Judul proposal kami adalah penerapan tata kelola 5K pada kelembagaan forum BUMDes dan BUMDes guna meningkatkan good governance dan kinerja lembaga. Saya, Sony Heru Prianto, saya sebagai ketua tim, kemudian Dr. Muana Nanga, Dr. Yunita Ismail, dan Dr. Endi Haryono dari Presiden Research Center Presiden University. Pertama kali kami akan paparkan masukan dari reviewer terkait dengan anggaran. Kami sudah revisi anggarannya dan unitnya, seharga satuannya sudah disesuaikan dengan panduan Rispro LPDP dan personilnya tidak lebih dari 30%. Yang kedua adalah perbaikan kepustakaan. Sudah kami perbaiki dengan memasukkan beberapa karya-karya kami sebelumnya. Pertama adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau P3 dan strategi implementasinya. Di dalamnya ada peran BUMDes, Undang-Undang Desa, Undang-Undang P3 dan Pemberkuasaan Petani, kajian Undang-Undang Desa tahun 2015, kajian Undang-Undang P3 dan Kedaulatan Pangan Kagama. Di dalamnya ada pemeranan BUMDes tahun 2016, kemudian sistem penyangga pangan, di dalamnya ada peran BUMDes 2017, BUMDes Pangan sebagai upaya perlindungan harga bagi petani 2019, penyusunan Grand Design pengembangan BUMDes tahun 2019, BUMDes Pertanian 2019, kepemimpinan dalam BUMDes 2020. Itu beberapa kepustakaan sudah kami masukkan, termasuk juga uji coba model dilakukan dari BUMDes Jawa Tengah tahun 2019, yaitu 1 BUMDes dan 1 forum BUMDes di Kabupaten Bekasi. Hasil sementara dari kajian tersebut adalah faktor kepemimpinan menjadi faktor pertama dan utama untuk pengembangan BUMDes, baik dari sisi kepala desa maupun dari pengelola BUMDes. BUMDes dengan kepemimpinan kuat, lembaganya akan berkembang dan maju. Selain itu dapat juga ada fakta empiris BUMDes yang maju menunjukkan kelembagaan yang matang dari sisi legalitas, kepemilikan, dan struktur organisasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa BUMDes dengan kepemimpinan kolaboratif yang sulit, kelembagaan yang didukung oleh kemampuan SDM yang memiliki kompetensi kewirausahaan, manajemen dan networking yang tinggi, ditemukan berkinerja tinggi dan berstatus sebagai BUMDes yang maju. Penelitian ini punya urgensi. Yang pertama didasari pada fakta bahwa kemiskinan masih banyak terjadi di desa dan didominasi sektor pertanian. Sudah ada 6 tahun ini sudah ada undang-undang desa. Di dalamnya memuat tentang bagaimana BUMDes bisa berperan untuk menjadi lokomotif yang ada di desa. Namun kenyataannya per hari ini 99,2% BUMDes berjalan belum baik. Hanya sekitar 637 lembaga yang berkinerja bagus atau hanya sekitar 0,8%. Masalahnya adalah kalau kami perhatikan dari hasil kajian dan penelitian sebelumnya terletak pada tata kelolanya. Mereka masih bingung bagaimana menjalankan BUMDes, sementara panduan untuk bagaimana memulai mengembangkan BUMDes sampai dengan bagaimana menjalankan dan pengembangannya belum ada. Sementara di yang lain, potensi desa sangat luar biasa, termasuk anggaran dana desa yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat. Berbekal dari urgensi itu, kami membuat rencana penelitian dan sudah kami mulai sejak tahun 2014. Kemudian yang masuk dalam roadmap ini tahun 2015 ada kerjasama dengan Dispermasdes. Penjajakan kerjasama waktu itu dimulai dengan jadi pembicara, menjadi narasumber. Kemudian di 2019 diwujudkan dalam bentuk penyusunan Grand Design menggunakan dana APBD dari Jawa Tengah. Nah, rencananya dari situ kemudian kami membuat penelitian berikutnya, lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu action research berupa penerapan secara terbatas model K5 di BUMDes Bekasi. Kemudian 2021 diperluas, selain di Kabupaten Bekasi, diperluas di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah juga. Dari 2 tahun kegiatan itu, kami berharap ada kegiatan lanjutan berupa penerapan bisnis BUMDes di Jateng dan Jabar. Kemudian 2023 dilanjutkan dengan diseminasi model tata kelola di BUMDes yang lain di Indonesia. Kemudian ada pendirian lembaga akreditasi dan sertifikasi supaya tata kelolanya lebih bagus, dan operasionalisasi lembaga akreditasi dan sertifikasi. Kalau ini semua dijalankan, kami yakin ada peningkatan good governance dan kinerja usaha BUMDes. Adapun pembagian tugasnya, saya terkait dengan bertanggung jawab terhadap pengendalian tata kelola dan kerjasama, penyusunan instrumen, analisis, sintesis, dan konstruksi, penanggung jawab output dan outcome. Ini ada tugasnya setiap tahunnya, kami sudah menyusun detailnya masing-masing tim. Dr. Yunita terkait dengan pengembangan technopreneurship, inovasi teknologi, Dr. Mona Nanga terkait dengan kewirausahaan dan manajemen usaha, Dr. Endi Haryono terkait dengan kepemimpinan, kelembagaan, dan kerjasama. Kemudian ada mitra. Mitra juga punya tugas untuk konsolidasi anggota, karena BUMDes Bekasi itu memiliki 180-an anggota. Tugasnya adalah konsolidasi, kemudian perizinan, penyediaan dana, peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, dan menjadi partner riset. Di samping itu, kami akan dibantu oleh tim administrasi, tim lapangan, dan tim IT terkait dengan administrasi, logistik dan keuangan, pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian teknik sistem terkait dengan pengembangan bisnis BUMDes, terutama terkait dengan bisnis digitalnya. Rencana riset kami selama 2 tahun ini, dari tahun pertama adalah mendemonstrasikan atau melakukan uji coba prototipe pada kelompok yang sebenarnya. Kegiatan ini terdiri dari uji coba terbatas, tes komponen prototipe model, revisi, dan validasi. Kami menggunakan model pengembangan yang terdiri dari define, design, develop, dan dissemination. Di tahun kedua, fokus riset kami adalah pengujian dan demonstrasi prototipe pada kelompok yang sebenarnya. Ada uji coba luas di sini, ada validasi model, ada pembagian model, ada diseminasi model tata kelola BUMDes. 2 tahun ini kami melakukan riset dan diharapkan ada operasionalisasi model tata kelola BUMDes, peningkatan kinerja BUMDes. Luaran riset yang akan kami hasilkan, yang pertama dokumen pengujian model, ada buku dan panduan pelaksanaannya, ada publikasi, ada kekayaan intelektual, ada rekayasa sosial, atau peraturan, ada tingkat kesiapan teknologinya. Di tahun pertama, ada model tata kelola BUMDes tervalidasi. Tahun kedua, model tata kelola BUMDes terbarukan dan terdiseminasi. Ada sekolah BUMDes, lembaga akreditasi sertifikasi tervalidasi. Di sisi kelembagaan ada laporan implementasi model tata kelola BUMDes. Pada riset ini akan dihasilkan buku, judulnya adalah Model Tata Kelola BUMDes. Di tahun kedua adalah Pengembangan Usaha BUMDes. Akan dihasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi, yaitu di Journal of International Business Studies, ini Q1. Yang tahun kedua adalah Business and Society, ini juga Q1. Ada juga publikasi di Jurnal Aplikasi Manajemen, BINUS Business Review. 2 jurnal ini adalah jurnal terakreditasi Sinta 2 nasional. Selain itu, kami juga akan mengikuti seminar dan dihasilkan proceeding seminar. Rencananya kami akan ikut di International Conference Family Business and Entrepreneurship, ikut dalam proceeding seminar International Conference Fundamental dan Aplikasi Riset. Kekayaan intelektualnya terkait dengan teknologi pengolahan sampah, e-marketplace BUMDes di tahun pertama, teknologi pembuatan BIT, model sekolah BUMDes di tahun kedua. Dan dikaitkan dengan peraturan, ada Perbup tentang pelaksanaan tata kelola BUMDes, ada Pergub tentang tata kelola BUMDes di tahun kedua. Kami berharap di tahun kedua itu sudah dihasilkan tingkat kesiapan teknologi level 8. Untuk menjalankan riset ini dibutuhkan anggaran sekitar 476.238.000 dengan rincian gaji upah, pengadaan bahan, sewa alat, perjalanan, transportasi, seminar dan publikasi, monitoring, administrasi, internal institusi, dengan rincian sebagai berikut.
Ini anggaran di tahun pertama, kemudian ini anggaran di tahun kedua, totalnya sejumlah Rp496.624.800. Peningkatan anggaran ini terjadi karena luas wilayah yang harus dicakup, yaitu di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Sekarang terkait dengan TKT dan dokumen pendukung, dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa ada kehandalan data telah meningkat secara signifikan, data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan, analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan, data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan, laporan kemajuan dan rancangan output telah disusun. Dengan dokumen-dokumen pendukungnya seperti ini adalah pengukuran TKT risetnya dengan menggunakan pengukuran tingkat kesiapan teknologi yang ada di Dikti, diperoleh level TKT 5 dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah pendukung TKT, yaitu hak kekayaan intelektual. Pertama adalah model pengembangan badan usaha milik desa. Kemudian yang kedua adalah model pengembangan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah model pengembangan kawasan industri terintegrasi. Pendukung yang berikutnya adalah prototipe model. Ini ada 5K. K yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah kelembagaan, yang ketiga adalah kewirausahaan, yang keempat adalah pengelolaan, yang kelima adalah kerjasama. 5K ini yang kemudian akan diuji coba secara terbatas dan luas di tahun pertama dan di tahun kedua. Beberapa MOU terkait dengan riset ini, yang pertama adalah MOU dengan Forum BUMDes Bekasi, MOU dengan BUMDes Banyuwangi, dan MOU dengan BUMDes Penadaran. Selain itu, kami juga telah menyusun studi kelayakan model dari 5K ini. Yang pertama adalah deskripsi modelnya. 5K telah memiliki indikator TKT 5, kemudian sudah ada MOU dengan BUMDes Bekasi, BUMDes Penadaran maupun BUMDes Banyuwangi. Kemudian dari sisi hukum, sudah ada kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah dan akan dirintis kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi. Secara rinci, studi kelayakannya ada di dalam tabel berikut. Ini adalah studi kelayakan dari penerapan tata kelola 5K ini. Ada aspek hukum dan ekonominya. Secara hukum sudah ada dasar hukumnya, secara kelayakan ekonomi, layak secara ekonomi dengan benefit cost ratio-nya 5,8/9 dan payback period-nya 1,37. Terkait dengan riset ini, kami telah menyusun model bisnis kanvas dari salah satu BUMDes di Cikarang. BUMDes ini bergerak di supplier bahan utama yang akan memasok industri-industri yang ada di kawasan Jababeka dan Lipo Cikarang. Terdiri dari ribuan industri dengan ribuan karyawan yang setiap hari membutuhkan makanan. BUMDes ini akan mencoba memasok makanan itu ke industri-industri tersebut dengan cara membangun MOU dengan pabrik atau perusahaan tersebut. Riset ini diharapkan menghasilkan model baku dan terdiseminasi guna diterapkan di BUMDes. Dengan menerapkan BUMDes tata kelola 5K ini, diharapkan BUMDes bisa menjadi lokomotif perekonomian di desa. Untuk meningkatkan akselerasi hasil riset ini, perlu dibuat peraturan bupati dan atau peraturan gubernur terkait dengan tata laksana pengembangan BUMDes. Riset ini masih perlu dilanjutkan dengan riset lain seperti pengembangan bisnis, pengembangan teknologi yang bisa mendukung usaha BUMDes. Jika ini dilakukan, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, pembangunan meningkat, dan kemiskinan menurun. Demikian presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Maju kita semua, maju Indonesia. Terima kasih.